Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang buat anak-anakku. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Yanda akan menjelaskan tentang materi yaitu berhubungan dengan teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan ada beberapa yang harus dibahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang kedua atau B, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Ketiga atau C, struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan D atau keempat, menyusun teks laporan percobaan. Jadi hari ini ada 4 pembahasan yang akan dibahas tentang teks laporan percobaan. Anak yang Anda cintai, apa itu sih teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan di sini adalah teks laporan percobaan atau eksperimen yang merupakan teks yang berisi tentang paparan, yaitu tentang data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi intinya bahwa teks laporan di sini yaitu memaparkan secara terperinci, tapi apa saja, yaitu hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Anak-anak yang Anda cintai, teks laporan di sini yaitu ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai, melakukan percobaan atau penelitian. Nah, di dalam teks laporan ada beberapa poin yang harus dilakukan yaitu atau ciri-ciri teks laporan. Yang pertama yaitu teks laporan percobaan ini disusun berdasarkan hasil percobaannya. Jadi anak-anak, sebelum melaksanakan teks laporan itu harus ada percobaan dulu atau pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua yaitu pembahasan masalah teks laporan percobaan ini dikemukakan secara objektif, yaitu maksudnya sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan realitasnya atau faktanya, sesuai dengan kebenaran yang dapat diuji. Dan yang ketiga yaitu teks laporan percobaan ini disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut atau sistematika. Nah, yang ketiga nanti kita bahas persatu ya. Dan yang keempat yaitu teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas atau ketangkasan ataupun kerancuan. Jadi intinya bahwa teks laporan di sini yaitu menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Yang kelima, dalam ciri-ciri teks laporan di sini yaitu teks laporan percobaan ini ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Jadi intinya secara lengkap. Dan yang berikutnya yaitu dalam teks laporan ini dibuat secara menarik, interaktif, pokoknya sesuai dengan kata-kata anak-anak semuanya. Dan yang ketujuh yaitu teks laporan di sini yaitu menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi intinya bahwa yang ketujuh di sini yaitu menuntaskan masalah-masalah apa yang kira-kira berhubungan dengan teks laporan. Anak-anak sekalian, di sini ada informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, informasi dalam teks laporan percobaan itu ada what, apa, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, who, bagaimana. Nah, apabila ada pertanyaan apa, jawabannya itu judul tentang objek percobaan atau alat bahan simpulan hasil. Jadi hasilnya apa? Terus kalau misalkan pertanyaan tentang siapa, jawabannya itu pasti menanyakan pelaku. Ya. Kalau menanyakan tentang mengapa, tujuan percobaannya apa gitu ya. Terus yang berikutnya, kapan? Jawabannya nanti saudara adik-adik semuanya yaitu waktu percobaannya kapan, waktunya gitu ya. Terus di mana? Pasti jawabannya pasti tempat, dan bagaimana yaitu jawabannya itu langkah-langkah percobaan. Itulah informasi dalam teks laporan. Yang berikutnya tentang simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Ini informasinya yaitu menentukan informasi dalam teks laporan percobaan kira-kira ini apa ya, berhubungan dengan simpulan informasi teks laporan percobaan. Nanti anak-anak semuanya harus dapat menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Anak-anak, bagaimana sih cara menentukan informasi laporan teks percobaan di sini? Yang pertama yaitu apa judul laporan percobaan tersebut. Jadi apa sih judulnya? Terus apa objek laporan percobaan tersebut? Jadi objek itu apa? Dan yang terakhir itu apa saja alat yang bahan yang digunakan dalam laporan percobaan. Jadi bahan-bahannya apa saja, alat dan sebagainya. Yang berikutnya itu apa sih hasil yang dapat dalam laporan percobaan tersebut? Hasilnya nanti apa? Terus siapa pelakunya? Siapa pelaku percobaan tersebut itu? Terus
Dan berikutnya, mengapa percobaan tersebut harus dilakukan, gitu ya. Jadi berikutnya terakhir, kapan laporan percobaan dilakukan, terus di mana, dan terakhir bagaimana langkah-langkah percobaan. Inilah teks laporan percobaan. Jadi pertama judul, objek, terus apa alat yang dibutuhkan, hasilnya bagaimana, siapa pelakunya, mengapa percobaan tersebut dilakukan, kapan laporan percobaan dilakukan, terus di mana percobaan tersebut dilakukan, dan yang terakhir itu bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut. Yang Anda cintai, yang berikutnya yaitu tentang bagaimana sih menyimpulkan informasi dalam laporan. Yang pertama ada 4 poin dalam menyimpulkan informasi dalam laporan. Yang pertama, anak-anak semuanya harus baca dulu dengan seksama laporan percobaan. Yang kedua, catatan setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan. Ingat unsur 5W1A yang tadi Anda utarakan. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, nanti anak-anak semuanya itu simpulkan informasi dari laporan percobaan. Jadi nanti disimpulkan. Dan yang keempat, pilihlah kosakata. Intinya yaitu kata baku, kata dan susunan dengan gaya kalimatmu sendiri. Nah ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi gunakan kata-kata yang baku. Itulah bagaimana cara menyimpulkan informasi dalam laporan. Karena yang Anda cintai, yang ketiga yaitu tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Nah ini. Dalam strukturnya, struktur teks laporan percobaan tadi menggunakan 5W1A dan sebagainya. Terus yang berikutnya sistematikanya bagaimana yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Yanda. Dan terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yaitu ingat menggunakan bahasa baku. Kalian, inilah struktur teks laporan. Yang pertama yaitu ada umum atau kalimat pernyataan. Yang berikutnya apa sih umum itu atau klasifikasi pernyataan. Klasifikasi pernyataan di sini yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Jadi bahas secara umum. Jadi nanti anak-anak apa sih penjelasan tersebut itu jadi dibahas secara umum. Nah di dalam klasifikasi pernyataan nanti diuraikan bagaimana menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci. Jadi dari bawah dulu, bagian per bagian, dari sub ke sub, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahasanya dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Itulah struktur teks laporan. Anak sekalian, sistematika teks laporannya yang pertama yaitu ada 10. Nah, yang pertama judulnya apa? Objek, ingat-ingat objeknya. Terus pelaku percobaannya siapa? Tempatnya di mana? Tempatnya, waktu percobaan dan sebagainya. Terus yang kelima, apa sih tujuan kita percobaan tersebut? Dan yang keenam, bahan apa saja alat-alatnya. Dan yang ketujuh, langkah-langkahnya. Langkah dari A sampai berikutnya dan sebagainya. 8, hasil laporan percobaan. Ini hasil laporan percobaan harus dibahas. Dan yang ke-9, simpulan. Nah ingat, karena ini berhubungan dengan penulisan karya ilmiah, daftar pustaka harus ada. Nah, anak-anak daftar pustaka bisa lihat di internet kira-kira berhubungan dengan laporan percobaan yang anak-anak lakukan. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, ingat-ingat. 1, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas atau hubungan yang logis. Jadi intinya yaitu anak-anak harus menggunakan hubungan yang logis dapat dipahami. Terus yang berikutnya, awas, kalimat aktif. Ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksinya. Ya. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah kata sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Keenam, tidak ada uraian waktu, yang ada urutan kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan saja, tidak ada urutan waktu, misalkan hari Senin jam segini, tidak usah. Dan yang ketujuh, menggunakan kata benda, ya. Benda dan perasa benda dibandingkan kata ganti orang. Dan yang 8, biasanya disertai dengan fotonya harus ada, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah inilah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dari mulai 1 sampai 8 bisa melakukannya. Menyusun teks laporan, anak-anak nanti utamakan yaitu percobaan dengan memperhatikan struktur sistematika dan kaidah kebahasaan. Ingat bagaimana cara menyusun teks laporan yang tadi? Memperhatikan strukturnya, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Dan yang berikutnya, menyusun teks laporan percobaan yang telah disusun, usahakan. Dan yang berikutnya, awas ingat,
siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Ini beberapa. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur sistematika dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, anak-anak semuanya ingat menentukan judul dulu. Judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua yaitu susun tujuannya. Percobaan berdasarkan percobaan apa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga yaitu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan yang keempat, ingat menggunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau tata bahasa baku ya saat menyusun teks laporan. Nah, langkah-langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun, yang pertama menilai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah, awas itu. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan. Dan yang ketiga, tulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Itu langkah-langkah menyunting dalam teks laporan percobaan. Demikian yang Yanda sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa tetap bahagia pada kali ini. SMP Negeri 1 Sumedang, Sakola Jawara Sang Juara. Hatur nuhun, terima kasih.